sahabat Cipta, kembali lagi dalam program kesayangan kita, tentunya di program podcast Ciptalent. Nah, pada hari ini saya nggak sendiri nih. Ini istimewa banget nih sahabat Cipta. Pada podcast kali ini saya ditemenin sama Ibu Ana dan Bapak Syamsuri dari Bank BTN Cabang Medan. Yuk langsung kita sapa. Halo Pak Syam, halo Ibu Ana. Halo. Apa kabar nih Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya Bu ya. Iya. Semangat terus ya kan. Nah, Bu Ana dan Pak Syam nih, saya mau ngucapin makasih dulu nih sama Bapak sama Ibu ya kan. Di tengah-tengah rutinitas yang padat banget, tapi masih nyempetin waktu nih buat singgah ke podcast Sahabat Cipta. Saya ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita diskusikan. Boleh ya Pak ya? Bu ya? Boleh ya? Oke. Ibu Ana dan Bapak Syam ini kan dari Bank BTN Cabang Medan ya, Bu ya. Iya, Nah, Syariah, BTN Syariah Cabang Medan, betul. Nah, kita sama-sama tahu nih Bu, untuk Bank BTN sendiri kan sering sekali berkolaborasi dengan developer-developer gitu ya. Nah, BTN juga diutus sebagai bank pelaksana untuk KPR ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah di tahun 2022 ini target program apa nih Bu yang lagi disiapin sama Bank BTN Syariah? Mungkin Ibu Ana dulu yang mau jawab. Boleh. Kalau untuk program dari KPR kita sendiri itu tidak beda jauh dengan BTN pada umumnya ya, maksudnya BTN konven juga sama. Jadi kalau untuk KPR subsidi kita sekarang udah terbagi dalam 3 pangsa pasar. Itu ada untuk karyawan yang fixed income, tapi dia non PNS itu kita kasih jenis KPR FLPP dengan suku bunga 5%, fix sampai dengan lunas, maksimal jangka waktu 20 tahun. Nah kemudian kalau untuk pemohon yang kerjanya PNS atau ASN, kita juga udah ada Tapera Syariah. Nah, kalau Tapera Syariah juga suku bunganya sama, jangka waktunya sama. Hanya saja sedikit perbedaan, DP itu bisa mulai dari 0%. Kalau luar biasa sekali dong Bu. Gitu. Iya kan? Oke. Ya, kemudian ketiga itu untuk pangsa yang ketiga itu dari konsumen yang wirausaha. Gitu. Nah itu kita ada skema namanya KPR BP2BT. Jadi itu memang basis atau berdasarkan dari tabungan. Berpanduan dari situ ya Bu ya? Ya, jadi calon konsumen ini kan wirausaha nih, minimal dia punya tabungan 3 bulan, terserah di bank mana 3 aja. bulan terakhir ya Bu 3 ya? bulan terakhir. Jadi memang dia sudah nabung uang untuk DP, baru kita bisa ngikut sertakan dia ke dalam program BP2BT. BP2BT. Iya. Wow, luar biasa sekali loh Bu. Apalagi tadi yang Tapera ya Bu ya. Ada Tapera, kemudian FLPP, kemudian ada BP2BT. Berarti untuk sahabat Cipta di rumah nih Bu yang mau pengajuan KPR itu benar-benar nggak boleh milih ya Pak ya, tapi benar-benar kita lihat dari background si nasabah yang mau datang ya Pak ya. Apakah dia berasal dari profesi, kemudian karyawan atau wira swasta gitu ya Bu ya. Wah luar biasa sekali loh Bu program-program BTN, iya kan? Sebenarnya pemerintah sih yang pemerintah dan sebagai penyelenggaranya Bank BTN Syariahnya ya Bu ya. Oke, mungkin kita ke Pak Syam dulu nih, iya kan? Pak Syam, kita sama-sama tahu nih Pak, ada kerjasama antara Ciptalent Development dan BTN Syariah, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan adalah apa nih Pak program-program menarik untuk Ciptalent, khususnya sahabat Cipta yang mau punya rumah dari Ciptalent? Baik, jadi kalau untuk Ciptalent sendiri ya, kebetulan di BTN Syariah Medan kebanyakan nih untuk PKS-nya nih, perjanjian kerjasama ini kan non subsidi ya. Yang komersil berarti ya Pak ya? Benar. Kalau untuk Ciptalent sendiri tuh kita ada yang biasa kita pergunakan sih promo margin. KPR Platinum promo margin. Cuman untuk saat ini kita ada juga nih terbarunya produknya yaitu KPR Hits Millennial. Mungkin itu bisa nanti kita berikan juga lah panduannya buat produk tersebut. Khusus sahabat Cipta berarti boleh banget menikmati program for millennials ini ya Pak ya. Itu programnya gimana tuh Pak? Jadi itu programnya untuk KPR-nya ini marginnya itu dimulai dari 4,75 ya Bu ya. Iya. Berarti itu margin minimal ya Pak ya? Minimal. Walaupun memang sebenarnya berjenjang, cuman minimumnya itu dimulai dari 4,75. Dimulai dari 4,75. Baik, masalah tenornya tadi itu berapa lama tuh Pak untuk khusus program itu? Kalau untuk tenornya minimal itu 15 tahun, maksimalnya 30 tahun. 30 tahun Pak, serius nih. Khusus buat para millennials kan. Khusus millennials ya Pak ya, boleh
boleh ambil tenor 30 tahun. Benar. Wow, luar biasa Pak. Nah, mungkin saya mau tanya ini, mungkin ke Ibu Ana ya, untuk boleh kasih masukan nggak Bu, atau insight nih buat sahabat-sahabat cipta di luar sana, untuk cara memilih tenor. Let's say mungkin tenor minimum tuh 5-30 tahun kayak yang tadi dijelasin sama Pak Syam ya. Itu gimana sih Bu cara memilih tenor yang baik menurut Bu Ana? Iya. Kalau untuk pemilihan tenor atau jangka waktu itu ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita mengangsur ya. Oke. Gitu kan. Memang sih makin panjang tenor atau jangka waktu yang kita pilih, otomatis kan angsuran per bulannya lebih ringan. Tapi di satu sisi kita juga harus mengingat nih, gitu kan, bahwasanya yang namanya penghasilan kita itu kan setiap tahunnya juga akan mengalami penambahan, nggak mungkin segitu-gitu aja kan. Alangkah lebih baik kalau jangka waktu yang diambil juga tidak terlalu lama gitu. Jadi memang dari pertama ya kita lihat dulu tadi kemampuan kita secara finansial, baru dari yang kedua kita juga memperkirakan dengan apa kemungkinan penghasilan kita itu nanti ada kenaikan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, itu berarti itu insight dari Bu Ana nih ya untuk sahabat cipta ya. Bu Ana, kita berbicara masalah tenor ya Bu ya. Mungkin ini menjadi hal yang common nih Bu, banyak banget isu mengenai ini. Semisal nih Bu, sahabat cipta ngambil tenor di 15 tahun, let's say 15 tahun lah gitu ya. Kemudian di tahun ke-8 nih Bu, sahabat cipta mau kayak lunasin aja lah, atau ngebom angsurannya lah, kayak gitu kan. Nah, untuk di BTN Syariah sendiri nih Bu Ana, ada nggak sih yang sering kita dengar tuh dengan penalti kalau sahabat cipta mau ngebom Bu? Mau lunasin angsurannya? Iya. Kalau di kita ya di Syariah itu memang tidak dilarang untuk melakukan pelunasan dipercepat. Hanya saja kan kalau kita tuh sistem akadnya misalnya nih ya, pokok utang 100 juta. Di awal kita udah hitung tuh berikut margin sampai akhir nanti yang dibayar let's say 150 juta. Mungkin di pertengahan tahun mau dibayar nih gitu kan. Nah, itu tadi yang margin yang sudah ditentukan itu yang dari akad awal itu ya tetap harus dibayar gitu. Sisa pokoknya berarti ya Bu ya. Sisa pokok plus dengan marginnya. Sisa marginnya tetap harus dibayarkan ya Pak ya. Sisa marginnya. Jadi nanti diperhitungkan. Memang ada kemungkinan itu marginnya nanti bisa berubah gitu kan. Nanti melihat margin pada saat pelunasan. Atau sesuai dengan ketentuan pada saat nanti dilakukan pelunasan. Berarti tetap ada ketentuan itu, tapi tetap boleh ya Bu ya kalau sahabat cipta mau proses pengumuman boleh ya Bu ya. Boleh. Wow, itu jadi masukan juga nih Bu ya kan buat saya pribadi. Oke, baik, mungkin kita sedikit ngobrol dengan Pak Syam gitu ya. Nah, Pak Syam, mungkin sahabat cipta di rumah nih Pak yang lagi nonton podcast kita itu kan berasal dari kaum millennials Pak, ya kan. Nah, as we know kalau misalkan kita di Ciptalent tuh kita juga ada produce ruko Pak. Untuk bisnis kayak gitu ya. Nah, yang mau saya tanyain adalah ketika sahabat cipta yang masih millennials nih Pak, yang mungkin mereka lagi buka usaha, lalu mereka aku pengen punya ruko lah. Tapi kan biasa setahu kita nih Pak, kalau bank itu kan harus ngelihat track record ya Pak ya. Benar. Harus 2 tahun atau bahkan lebih. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk sahabat cipta di rumah yang mau punya ruko, tapi usahanya belum 2 tahun, itu ada solusi nggak sih Pak? Ya kan Bu ya, karena banyak sekali kayak seperti itu. Nah, untuk kayak seperti itu menurut Pak Syam ada solusi nggak? Mungkin solusinya nunggu 5 tahun. Nunggu 5 tahun. Mungkin kalau di BTN Syariah itu minimal 5 tahun ya Pak, track recordnya ya? 2 tahun bisa. 2 tahun bisa, tapi itu minimal ya Bu ya. Kenapa sampai ditarik panjang 5 tahun? Misalnya kalau usaha itu kan dia tadi fluktuatif ya gitu kan. Jadi kemungkinan di tahun kelima itu dia udah teruji tuh tahan banting dari usahanya itu. Berarti jadi lebih meyakinkan minimal 5 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan 2 tahun usaha berjalan itu dia sudah bisa memohonkan untuk KPR-nya ya Bu ya. Berarti track record di sini tuh penting juga ya Bu ya. Itu menjadi acuan juga untuk sahabat cipta yang memang mau pengajuan KPR ya Bu Ana ya. Nah Bu Ana berbicara masalah pendapatan atau income calon sahabat cipta yang mau punya rumah gitu ya. Nah, berapa persen sih Bu maksimal cicilan yang bisa cover nih untuk pendapatannya? Kalau kira-kira cicilan maksimalnya. Jadi kita gini, sebenarnya gini ya, kalau kita mau mengajukan permohonan KPR itu kita lebih bagus jujur pada diri sendiri. Kalau saya gitu ya. Mampunya ya Bu ya, kemampuan kita ya Bu. Kemampuan kita gimana, tapi terlepas dari itu kita ada nggak sih pinjaman di tempat lain. Jadi kan
ketika mungkin nanti sahabat cipta gitu mau beli rumah gitu kan, nanti pada saat interview awal ya jujur aja, ada nggak pinjaman minimal kartu kredit mungkin ada ya, mungkin cicilan motor dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah itu juga disampaikan, karena memang kalau untuk perhitungan kemampuan mengangsur tadi itu kita sesuaikan. Jadi dia minimal harus bisa bawa pulang uang itu 50% bersih setelah mengangsur, bayar KPR dan mengcover biaya hidup, kebutuhan hidup selama 1 bulan ya Bu ya. Gitu. Oke, berarti kita memang harus tahu kapasitas kita pribadi ya Bu ya. Iya benar. Sampai nanti udah lama, bukan lama ya maksudnya, udah ngelakuin berkas semua ternyata persetujuannya kurang dari tidak cover gitu ya. Berarti penting banget untuk sahabat cipta filterisasi dulu di awal ya Pak ya, masalah, karena yang tahu income kita kan kita sendiri gitu ya Pak ya. Oke, baik. Bu Ana, berbicara masalah pengajuan KPR ke Bank Syariah, BTN Syariah maksud saya, itu prosesnya berapa lama sih Bu, dari mulai collect data sampai ada keputusan di reject atau di approve, itu berapa lama Bu kira-kira? Oke, kalau misalnya untuk persyaratan lengkap ya, administrasi lengkap gitu kan, mulai dari interview sampai dengan putusan itu kita ada di 5 hari kerja. 5 hari kerja, wow, kok cepet sekali Bu? Mantap sekali ya kan, cepet. Itu kan udah kerjasama. Oh berarti memang ada, kalau untuk khususnya sahabat cipta, karena cipta lainnya sudah kerjasama, jadi dipermudah oleh Bank BTN Syariah. Wah luar biasa. Nah mungkin kita ke Pak Syam dulu. Menurut Pak Syam nih, apa sih Pak tips-tips pengajuan KPR agar cepat disetujuin nih kita? Mungkin yang pertama tadi kelengkapan berkasnya ya Mbak ya. Kelengkapan berkas, oke. Jadi nanti sebenarnya tergantung dari lengkap, tidak hanya berkasnya. Kalau misalnya nanti sudah lengkap, apa yang memang jadi mandatorinya sudah dilengkapin. Nah itu seperti yang di info Bu Ana tadi, 5 hari bisa. 5 hari ya Pak ya. Oke, Pak, mungkin ini ada pertanyaan sedikit nih, ya kan? Pertanyaan titipan dari sahabat cipta di rumah nih. Mungkin beberapa sahabat cipta di rumah nih Pak pernah mengajukan KPR tapi ditolak lagi gitu kan ya. Nah, ada nggak sih Pak trik dari Pak Syam apa gitu yang harus di-prepare sehingga naikin range untuk dia di-approve kayak gitu? Menurut Pak Syam gimana? Mungkin terkait hal tersebut dari saya ya, nanti tambahin oleh Bu Ana. Betul. Ya. Nanti Ibu Ana harus menambahkan. Baik. Mungkin dari pendapatan ya, kemudian rumah yang dipilih mungkin, kemudian terkait dengan down payment DP-nya. Mungkin tuh harus dilihat juga nih buat sahabat cipta untuk pengambilan KPR-nya. Dan tenornya juga, tenor karena itu pengambil kan, ya Pak? Benar, biasanya kan itu yang hal tersebut mempengaruhi. Itu berarti salah satu pendorong agar cepat di-approve tuh, itu yang harus di-prepare ya? Mungkin Bu Ana mau menambahkan? Kalau saya lebih kepada ini ya, supaya gimana sih biar nggak di-reject gitu kan. Yang pertama tadi kita lihat dari karakter juga gitu kan. Karena memang di awal kita selik OJK gitu ya. Jadi B-checking ya Bu ya? B-checking ya, OJK. Jadi kalau memang dari awal itu ada pinjaman, lancar atau tidaknya, dia harus pick up gitu kan. Ada kendala dan lain sebagainya. Jika tidak ada kendala, kita akan proses, kita lakukan penghitungan terhadap kemampuan mengangsurnya. Nah terkadang kenapa ya biasanya non fixed income nih, ketika kita survei gitu kan ke tempat usahanya dan lain sebagainya, nah itu ada ketidaksesuaian informasi yang disampaikan si pemohon pada saat wawancara dengan realitanya di lapangan. Nah mungkin hal-hal seperti itulah yang bisa menyebabkan kenapa pengajuannya masih di-reject ya Bu ya? Di-reject. Kalau masalah administrasi ya itu kan dia udah menjadi tanggung jawab dari tim Cipta Lain juga untuk bantu push ke nasabah untuk pendapatannya kan gitu. Baik, Bu, ternyata Bank BTN Syariah ini datang ke tengah-tengah masyarakat memang untuk sebagai bank pelaksana untuk ngebantu ya Bu ya. Tadi yang kayak Ibu jelasin banyak banget promonya dari FLPP, kemudian BP2BT, kemudian Tapera dan kemudahan lainnya gitu ya Bu ya. Wah, Bu Ana dan Pak Syam, thank you banget loh Bu atas waktunya mau ngobrol. Ada satu lagi nih. Iya, apa nih Bu? Sesuai dengan program kita juga di BTN Syariah itu untuk KPR yang non subsidi ya. Itu komersil ya Bu ya. Ada bundling maksudnya. Apa itu Bu bundling? Jadi si konsumen itu
dia beli rumah non subsidi plus bisa beserta isinya. Misalnya dia mau beli furniture, kitchen set dan lain sebagainya. Itu nanti angsurannya bisa include di dalam angsuran. Oh gitu. Iya. Wah, itu memang program dari BTN Syariah juga, tapi khusus untuk komersil ya Bu ya. Iya. Wow, sahabat Cipta bisa nggak usah pusing-pusing lagi cari furniture ya Bu ya. Bisa langsung difasilitasi oleh BTN Syariah. Wah, luar biasa Bu. Thank you banget loh Bu udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita. Semoga apa yang kita obrolin siang hari ini bermanfaat untuk sahabat Cipta. Thank you loh Bu. Saya tunggu Ibu dan Bapak di podcast selanjutnya. Yes. Mari Bu. Nah, sahabat Cipta, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Memang banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Bank BTN Syariah, dari mulai program-program yang sangat menarik, kemudahan persyaratan, suku bunga KPR terbaik, hingga tips agar pengajuan KPR sahabat Cipta pasti disetujui. Yuk sahabat Cipta, kunjungi sekedar marketing Galeri Ciptaland, tentunya bersama Bank BTN Syariah. Bersama saya Wulansari, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye sahabat Cipta.